Salam teman-teman, dimanapun Anda berada, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi bersama saya, Resina Saltipi. Semoga pada kesempatan yang bahagia ini, saudara-saudara semuanya, semua dalam keadaan sehat, apapun aktivitas Anda, apapun Anda lakukan saat ini, semuanya saya berdoa supaya semua bisa berlangsung dengan baik dan lancar, dan semua mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Teman-teman, di sini kita akan membahas satu topik yang menarik dan jadi trending topik akhir-akhir ini, terkait di mana Wapres kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menyatakan suatu pernyataan bahwa penghuni surga itu nanti adalah kebanyakan orang Indonesia, atau dengan kata lain mayoritas penduduk nanti surga nanti di akhirat nanti adalah orang Indonesia. Jadi itu pernyataan itu dinyatakan beliau ketika dalam acara zikir dan doa kebangsaan menyambut HUT ke-37 Indonesia di halaman Istana Merdeka tanggal tanggal 1 bulan 8 2022. Ma'ruf Amin bilang kalau penghuni surga nanti kebanyakan penduduk Indonesia. Nah, alasannya kalau kita mengacu pada hadis Nabi, siapa saja yang berkata la ilaha illallah dahala jannah, masuk surga, berarti penduduk surga itu nanti kebanyakan bangsa Indonesia, ujar Ma'ruf Amin, dan langsung disambut tepuk tangan seluruh undangan. Nah, itulah dari pernyataan dari Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden kita, Pak Kiai. Jadi apa alasan dia? Dia tentu punya alasan atau dalil daripada yang telah kita bacakan tadi, yaitu dalam hadis. Tapi ya kita sebagai yang bukan Muslim, ya kita hormati daripada keyakinan daripada saudara kita tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca supaya jangan menjadi fitnah bagi kita. Nah, di sini Wapres Ma'ruf Amin mengatakan penduduk surga kebanyakan bangsa Indonesia, CNN Indonesia, Senin tanggal 1 bulan Agustus 2022. Nah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa penghuni surga nantinya kebanyakan dari bangsa Indonesia karena menjadi negara pemeluk Islam terbanyak di dunia. Ya, memang kalau sekarang ini memang penduduk Indonesia, orang Indonesia adalah mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Mungkin ada sekitar 85% ya dari 270 penduduk Indonesia yang sekarang menganut agama Islam. Tapi kalau untuk nanti mungkin ya kita nggak tahu apakah memang nanti Indonesia lagi yang menjadi negara pemeluk Islam terbesar di dunia, ya nanti kita lihat nanti. Tapi kalau menurut saya mungkin 50 tahun ke depan, mungkin 100 tahun ke depan, bangsa seperti India, Afghanistan, Pakistan akan menyaingi Indonesia ke depannya. Hal itu Ma'ruf Amin sampaikan mengacu pada hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, man kala la ilaha illallah dakal jannah, atau barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia dipastikan akan masuk surga. Ya, jadi dari pernyataan daripada hadis Nabi ini dapat disimpulkan sama Pak Kiai bahwa Muslim nantinya akan masuk surga. Nikmat Allah yang lain nikmat Allah yang lain, kita inilah bangsa Indonesia jadi bangsa yang memeluk Islam terbanyak di dunia. Kalau kita mengacu pada hadis Nabi, siapa yang berkata la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga, berarti penduduk surga itu kebanyakan bangsa Indonesia. Kata Ma'ruf Amin dalam zikir dan doa kebangsaan 70 tahun Indonesia Merdeka, Senin tanggal 1 bulan 8.
Maruf Amin menilai penduduk Indonesia sudah banyak mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Ia pun percaya bahwa surga nantinya kebanyakan adalah umat Islam dari Indonesia. Oke. Amin ya, kita aminkan aja. Meskipun demikian, Maruf Amin berkelakar proses menuju masuk surga. Ada yang secara langsung dan tidak langsung. Di antaranya langsung. Jadi ada dua proses ya. Ada proses langsung dan direct dan indirect ya. Langsung dan tidak langsung. Di antaranya ada yang melalui proses pemanggangan. Waduh, dipanggang deh, pemanggangan terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam surga. Ada yang pakai proses pemanggangan, namanya itu. Mudah-mudahan saja yang mengalami proses pemanggangan itu sedikit ya, jangan banyak-banyak, ujar Maruf Amin sambil tersenyum. Selain itu, Maruf Amin juga menyinggung pernyataan ulama bahwa tak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Sebaiknya tak ada dosa besar bila kerap melakukan istighfar. Kita nanti harus baca doa, baca istighfar, karena itu walaupun mungkin ada maksiat dilakukan, tapi nanti ujungnya banyak yang kembali ke hadirat Allah katanya. Ya, itulah pernyataan daripada Kiai Maruf Amin yang menjadi trending topik pada tanggal 1 kemarin, sehingga jadi viral ya. Jadi di sini bisa kita di news.com juga sama dengan pernyataan yang sebelumnya bahwa Maruf Amin sebut penghuni surga kebanyakan orang Indonesia. Alasannya seperti juga tadi yang ada di dalam hadis Nabi tadi, karena barang siapa yang mengucapkan tauhid, dia akan masuk surga. Nah, kita hormati daripada iman kita, daripada saudara kita Muslim ini. Nah, kalau di dalam kekristenan juga beda lagi. Dalam kekristenan itu setahu saya itu barang siapa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan menjalankan semua perintah-perintahnya, maka dia akan diselamatkan. Nah, itu kalau di kekristenan ya. Jadi kalau di dalam kekristenan tidak ada proses namanya proses pemanggangan, tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Jadi demikian saudara-saudara, artikel yang menarik ini saya hanya menyampaikan, biarlah teman-teman semuanya yang menyimpulkannya. Marilah kita senantiasa menjaga negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita menjaga toleransi antara anak bangsa supaya negara kita ini tetap maju ke depan dan beradab. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya minta bantuannya untuk subscribe, like, dan mengomentarin, dan kalau bisa men-share ke teman-teman Anda. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat sore. Salam.